Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk rekan-rekan sekalian, terutama yang terhormat untuk Ibu dosen Hilyati Dia Ayunur sebagai dosen kami di mata kuliah Kewirausahaan 3, dan izinkan saya, Galeri Sekolah, untuk mempresentasikan tugas besar 2 kelompok 4, yaitu dengan produk topoki rasa khas Indonesia atau Topindo. Baik, next. Baik, untuk tim kami sendiri itu terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Galeri Sekolah sebagai shift, kemudian Tubagus Sri Mulyana sebagai ahli pemasaran, Betari Sekarkinanti sebagai ahli keuangan, Bagus Aji Satria sebagai ahli operasional, dan Lara Febian sebagai chef. Oke, next. Oke, untuk latar belakangnya, kenapa sih kami mengangkat produk ini? Kenapa kami mengangkat konsep produk ini? Kami melihat bahwasanya terdapat suatu fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS yang mencatat bahwasanya pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2021 meningkat secara signifikan menjadi 8,75 juta orang. Berdasarkan hal tersebut, kami melihat bahwasanya harus adanya terjadi peningkatan di bidang digitalisasi Indonesia karena adanya pandemi COVID-19. Yaitu data publikasi statistik e-commerce 2020 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan usaha reseller atau penjual kembali sebanyak 15,97%. Pertumbuhan jumlah reseller selaras dengan peningkatan omset bisnis reseller sebanyak 4 kali lipat selama pandemi. Berdasarkan hal tersebut, kami melihat bahwasanya terjadi peningkatan digitalisasi dengan konsep reseller di Indonesia. Oleh sebab itu, kami merasa bahwasanya harus dibentuk sebuah konsep produk yang tentunya tidak kalah saing dengan produk-produk lainnya yang akan dijual melalui konsep reseller dengan konsep digitalisasi. Hal ini berdasarkan hasil survei perusahaan riset Pasar Global Advisor Omnibus tahun 2013 menunjukkan bahwa 51% responden lebih memilih makanan yang berasal dari budaya asing dibandingkan budaya sendiri. Kemudian latar belakang kebutuhan pasar, yaitu dilansir dari The Korea Times, data dari tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penggemar kebudayaan Korea seluruh dunia meningkat 22% menjadi 89,19 juta persen. 89,19 juta individu atau orang. Pada tahun 2019, Twitter mengumumkan bahwa daftar negara yang paling banyak men-twitterkan artis K-pop sepanjang tahun 2019 ialah Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah Thailand dan Korea Selatan. Fenomena ini tercatat sebagai Korean Wave atau gelombang Korea, yaitu memiliki fanbase yang besar dan tentunya ini akan menjadi suatu peluang besar pasar di Indonesia. Oleh sebab itu, mengapa kami mengangkat konsep atau noble purpose atau alasan mulia kenapa kami mengangkat konsep produk ini, karena tujuannya adalah meningkatkan persentase peduli budaya tradisional khususnya pada makanan khas daerah dengan memanfaatkan potensi globalisasi berdasarkan Korean Wave atau Hallyu. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berperan aktif dalam membantu tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan dan membentuk kuantitas pekerja di bidang reseller dengan memanfaatkan potensi digitalisasi dan Korean Wave atau Hallyu itu sendiri. Dan solusi yang kami tawarkan yaitu Topindo atau topoki rasa khas Indonesia yang merupakan topoki dengan varian rasa atau saus yang berasal dari varian rasa khas Indonesia dengan topping-topping yang berlimpah banyak dibandingkan dengan topoki umum yang berasal dari Korea itu sendiri. Topindo hadir sebagai solusi untuk menanggapi tantangan perkembangan zaman akibat faktor globalisasi dengan munculnya Korean Wave secara global sejak tahun 1990-an. Nah, untuk produk sendiri, kami mengangkat produk original topoki sebagai topoki yang akan kami angkat, yaitu topoki rasa khas original. Tentunya ini akan salah satu rasa yang akan dijual karena merupakan salah satu tujuan orang Indonesia membeli topoki itu sendiri. Ini merasakan rasa khasnya dari Korea. Dan kami juga akan mengangkat produk yang berasal dari saus Padang, kemudian ada saus rendang, dan terasi saus. Dan untuk target customer, mengapa sih kami mengangkat produk ini? Ternyata kami melihat bahwasannya dari sistem geografis, demografis, dan psikografis,
target pasar yang kami tuju adalah metropolis dan big city berdasarkan dari kota DKI Jakarta, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Untuk demografisnya itu generasi Y dan Z, SSA, B, C, D dengan pekerjaan sebagai daily worker, dengan psikografis sebagai sosial kelasnya itu upper lower class, lower middle class, dan juga upper middle class, dengan lifestyle-nya sebagai traveler dan pecinta budaya. Kenapa kami dapat mengatakan bahwasannya geografis, demografis, dan psikografis kami berdasarkan hal tersebut? Karena penyebaran fans K-pop di Indonesia berdasarkan rentang usia yaitu 10-15 tahun yaitu 9,3%, sampai lebih dari 25 tahun yaitu 11,9%. Dan berdasarkan pekerjaannya itu sebagai pelajar swasta dan wira swasta, sehingga kami mengasumsikan bahwasanya demografis atau target pasar yang paling tepat adalah pelajar, pekerja swasta, dan wira swasta. Dari data di atas, target primer Topindo adalah penggemar K-pop, pelajar generasi Z dengan persentase 66,1%, dan target sekunder Topindo adalah pekerja swasta generasi Z dengan persentase 21,22%. Sumbernya berdasarkan dari IDN Times National Survey Report 2019 dengan 520 responden. Dengan market sizing-nya yaitu ada PAM, TAM, SAM, dan SOM. Dengan PAM-nya itu 10.560 juta jiwa, yaitu jumlah populasi penduduk Provinsi DKI Jakarta. Kemudian TAM-nya 784.970 jiwa, yaitu jumlah mahasiswa di Provinsi DKI Jakarta. 189.800 jiwa, yaitu jumlah penggemar Korea di Indonesia. Ini berdasarkan dari data komunitas Twitter Korea Indo tahun 2021. Dan 47.450 jiwa, yaitu SOM kami. Ini berdasarkan dari total penggemar Korea yang dapat Topindo kuasai pada tahun awal beroperasi. Nah, kompetitor dan positioning-nya. Untuk kompetitor dan positioning sendiri, kami mengambil 4 aspek mengapa Topindo ini merupakan topoki yang memiliki peluang pasar yang sangat besar di Indonesia, yaitu berdasarkan high price, low price, dan wide choice, dan limited choice. Kami mengkategorikan Topindo sebagai produk wide choice dan low price, yaitu varian rasa yang banyak dengan harga yang sangat dapat dijangkau dibandingkan topoki-topoki yang dijual di minimarket ataupun yang bisa diraih oleh masyarakat Indonesia, di mana Topindo ini sendiri memiliki varian rasa dan topping yang sangat menarik dibandingkan topoki-topoki lainnya, dan juga harganya lebih murah dibandingkan dengan topoki kebanyakan yang dijual di pasaran. Nah, untuk kebutuhan pendanaan sendiri, kami mentargetkan bahwasanya sumber dana yang kami butuhkan yaitu total yang dibutuhkan yaitu 8.253.645, dengan asumsi kami itu sendiri yaitu kami akan mencari dana dengan dana dari yang kami miliki sendiri itu 70%, dengan pinjaman dari angel investor atau mungkin dari pihak bank yaitu sebesar 2.476.000, yang dimana 8 juta ini terdiri dari modal kerja sebesar 3 juta, aktiva tetap 3 juta, dan biaya operasi sebesar 800.000. Nah, untuk monetizing-nya, untuk sumber pendapatan Topindo atau HPP atau harga pokok produksinya, total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi yaitu 4.436.000 dibagi dengan 300 unit, itu total 14.796.667 unit. Dengan biaya per unitnya yaitu biaya tetap harga per unit dikurang biaya variabel per unit yaitu 3.817.645, dengan harga per unitnya itu 35.000, dan dengan biaya variabel per unitnya itu 14.796.000 dengan 189 unit. Maka dapat diartikan bahwasannya BEP dapat terpenuhi jika produk Topindo terjual sebanyak 189 unit dengan asumsi penjualan sebanyak 300 unit per bulan. Maka BEP akan tercapai pada bulan ke-1 pelaksanaan usaha ini. Jadi pada bulan pertama kami bisa dapat dikatakan bahwa bisa meraih BEP itu sendiri. Nah, untuk BEP satuan harganya, biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dikalikan harga jual per unit, yaitu dihasilkan 3.817.000 dibagi 35.000 dikurangi 14.000 dikalikan 35.000, maka hasilnya adalah 189 dikalikan 35.000, maka hasilnya 6.615.000 untuk BP satuan harganya. Tentunya bisa dilihat bahwasanya keuntungan yang bisa didapatkan sangat luar biasa dari produk usaha ini. Dengan proyeksi pendapatan dari 2021 sampai 2025 ke depan,
Dengan asumsi pada tahun kedua telah membentuk tim produksi dan menambah alat produksi sehingga kemampuan produksi meningkat 150%. Dengan pada tahun ketiga sampai pada tahun kelima produksi meningkat karena peningkatan jaringan reseller, karena fokus kami juga akan membangun reseller-reseller di seluruh Indonesia. Maka proyeksi pendapatan yang akan kami raih dari 2021 yang awalnya 226 juta akan meningkat sampai 2005 itu sebesar 1.063.125.000. Dengan analisis kelayakan usaha, R/C-nya yaitu total pendapatan dibagi total biaya produksi, maka dapat dihasilkan bahwasannya R/C-nya itu adalah 2,366. Maka usaha ini sangat menguntungkan karena melalui sistem analisis R/C itu jika yang dihasilkan mendapatkan di atas nilai 1, maka analis kelayakan usaha itu adalah layak untuk dijalankan. Karena kami mendapatkan sebesar 2,366. Untuk selanjutnya yaitu marketing and customer acquisition atau strategi pemasaran yang akan kami lakukan. Di mana acquisition-nya atau program untuk non-pelanggannya, kami akan membagikan tester pada event bazar, membagikan challenge atau resep Topindo di sosial media, dan juga melakukan giveaway di media sosial. Kemudian untuk program untuk pelanggan potensial, yaitu menyewa tenan pada konser musik K-pop atau festival event budaya, dan melakukan endorsement melalui review oleh YouTuber Sunny Daye, Korea Reomit, dan juga Hari Sijun. Dan terakhir untuk program untuk pelanggan tetap atau pelanggan yang notabene sudah yaitu pelanggan yang telah menjadi customer loyal kami akan memberikan diskon pada hari-hari besar dan juga promo buy 2 get 1 jika melakukan pembelian di mitra Topindo seperti GoFood, Gojek, dan lain sebagainya, dan juga melakukan giveaway di media sosial. Sehingga 3 program kami untuk program non pelanggan yang akan yaitu pelanggan potensial dan juga pelanggan loyal itu akan sangat signifikan melalui sistem offline maupun online sendiri, yaitu sosial media maupun sistem bazar dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah strategi. Bagaimana strategi usaha ini akan dapat terus berkembang dari tahun pertama sampai tahun ke-6 yang akan datang. Pada bulan 1 sampai bulan 6, strategi penjualan akan dilakukan melalui e-commerce dan melalui penjualan berbasis online melalui mitra kerja seperti GrabFood dan GoFood. Kemudian bulan 7 sampai bulan 12 meluncurkan varian rasa, produk baru, peningkatan kualitas packaging, dan juga mengumpulkan testimoni pelanggan. Bulan 13 sampai bulan 18 menggunakan jasa foto produk, peningkatan kualitas dan kuantitas tim produksi, dan juga peningkatan kualitas alat bantu produksi. Nah, dari bulan 19 sampai bulan 24 atau sampai 2 tahun yang berjalan akan menggunakan peningkatan sosial media, di mana awalnya kami hanya menggunakan jasa foto produk dan lain sebagainya. Kami akan menggunakan endorsement selebgram, menggunakan jasa sosial media spesialis atau SEO dan SEM, dan menggunakan jasa search engine optimizer atau SEO itu sendiri. Dan pada tahun ketiga sampai ke tahun kelima membentuk badan usaha dan gudang produksi, proses sertifikasi proses halal, dan launching toko luar jaringan, serta membuka jaringan distributor dan reseller. Hal ini mengapa kami melakukan proses sertifikasi pada tahun ketiga? Tentunya kita akan membentuk branding terlebih dahulu kepada masyarakat, kepada customer dari tahun pertama hingga tahun kedua, sehingga ketika kami memiliki proyeksi pendapatan yang sudah jelas dan juga pendapatan yang bisa kami gunakan untuk membentuk proses sertifikasi yang halal dan juga barang usaha yang tepat, maka tahun ketiga merupakan tahun yang tepat karena kami melihat bahwasannya proyeksi pendapatannya sudah sangat sesuai. Kemudian untuk jaringan distributor itu sendiri, kami akan melakukannya pada tahun ketiga karena dengan branding yang sudah sangat luas dengan testimoni pelanggan yang sudah kami miliki, sehingga untuk konten-konten marketingnya kami sudah memilikinya, sehingga untuk melakukan jaringan distributor reseller itu sudah sangat tepat dan sudah sangat matang hingga dari tahun ketiga hingga pada tahun kelima. Dan pada tahun ke-6 atau pada mature proses pada produk kami akan melakukan ekspansi toko luar jaringan di 3 titik wilayah di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Selatan, dan juga Jakarta Pusat, dan juga meningkatkan persentase resellernya dan juga membuka jaringan pemasaran melalui minimarket karena kami sudah memiliki produk yang sudah mature, sudah besar, dan juga produk ini sudah dipercaya oleh konsumen. Mungkin itu saja kurang lebihnya dari kami kelompok keempat untuk presentasi Topindo.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.